Ultimate Martial Divine King, episode 118. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wus, tetesan air hujan yang jatuh dari langit membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Dalam kegelapan, kulit putih Silan samar-samar berkilauan dengan cahaya ilusi. Berdengung, cahaya putih menyala, dan kesadaran Silan menjadi jernih. Namun, pada saat ini, pemandangan berbeda muncul di hadapannya. Begitu familiar, namun tak terlukiskan. Saudari, aku akan berangkat besok untuk misi ke-100 yang diberikan sekte kepadaku. Selama aku menyelesaikan misi ini, aku akan mampu menyelesaikan 100 misi berturut-turut sebelum ulang tahunku yang ke-15. Saat itu, di antara semua murid di seluruh sekte, rekorku hanya kalah dari suster. Di atap sebuah gedung megah, seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun duduk di pagar pembatas di tepi atap. Matanya yang jernih dipenuhi cahaya cemerlang, dan sudut bibirnya sedikit terangkat, memancarkan secercah kebanggaan. Setelah itu, seorang gadis cantik dengan rambut ungu panjang berjalan ke sisinya, matanya yang lembut dan bergerak dipenuhi dengan cinta. "Si Chen, kudengar misi ini tidak mudah. Aku sudah melamar ke Tetua Agung. Aku juga akan berpartisipasi dalam misi yang akan kau laksanakan besok." "Tidak," pemuda bernama Si Chen langsung menolak. "Kakak, kau sekarang murid istana dengan peringkat tertinggi di sekte ini, dan kau bahkan lebih memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi pemimpin sekte di masa depan. Misi yang saya jalankan jauh dari standar Anda, jadi tidak cocok bagi Anda untuk berpartisipasi. Selanjutnya, saya ingin menyelesaikan 100 misi ini dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi tidak bisakah aku hanya menonton dari samping? Aku tidak akan melakukan apapun." Gadis berambut ungu itu tersenyum tipis. "Itu juga tidak akan berhasil. Selama kamu di sisiku, semua orang pasti akan mendengarkanmu. Jangan lupa bahwa aku sekarang adalah pemimpin regu ke-18. Terlebih lagi, komandan keseluruhan misi ini adalah saudara senior Wu Yu. Dengan dia sebagai komandan keseluruhan, Anda bisa tenang." Melihat tatapan serius dan penuh tekad pemuda itu, gadis berambut ungu itu hanya bisa terdiam. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji pada suster, jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus mundur di saat yang tepat. Kamu tidak boleh menunda, dan jangan berpikir kamu akan beruntung." "Ayah, saudari, aku bisa menghafal semua yang kau katakan. Kau sudah mengatakannya 100 kali. Apakah aku sudah melakukannya?" "Tentu saja, kamu terlalu bertele-tele. Kalau kamu terus mengomel, pria mana yang berani menginginkanmu? Kamu cari pemukulan." Gadis berambut ungu itu membuka tangannya dan memukulnya. Anak laki-laki itu tanpa sadar mengecilkan lehernya dan berpura-pura takut sambil menutup matanya. Namun, telapak tangan adiknya tidak mendarat di tubuhnya. Anak laki-laki itu membuka matanya dan melihat tangan gadis berambut ungu yang ramping dan halus terbuka. Di telapak tangannya terdapat sebilah pedang tajam. Wow, taring tak terbatas. Ketika Si Chen melihat pedang di depannya, matanya langsung berbinar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Itu adalah pedang yang agak mirip pedang. Panjangnya lebih dari 3 kaki, lebarnya 4 cm, dan ketebalannya hampir sama dengan pedang. Di ujung pedang, hanya ujung bilahnya yang melengkung tajam. Bagian belakangnya lurus, dan terdapat 9 gigi tajam di tengahnya. Warna pedang itu hitam, dan ujungnya putih keperakan. Pada badan pedang terukir rune misterius yang tampak seperti taring binatang buas. Fluktuasi energi yang samar dan gelisah dilepaskan secara samar-samar. Apakah ini benar-benar taring tanpa batas yang berada di peringkat ke-19 dalam peringkat senjata roh? Mata Si Chen dipenuhi rasa tidak percaya. "Kakak, dari mana kau mendapatkannya? Keren banget, Limitless Fang, boleh aku sentuh?" Gadis berambut ungu itu tersenyum menawan. "Bodoh, taring tanpa batas ini awalnya hadiah untukmu." "Apa? Untukku? Ya, ini hadiah karena menyelesaikan 100 misi sekte. Awalnya aku berencana memberikannya padamu di hari kepulanganmu, tapi sekarang aku memberikannya lebih awal. Semoga kau beruntung menyelesaikan misi besok." "Wahaha, hebat. Kakak, aku sangat mencintaimu." Si Chen dengan tidak sabar mengambil pedang hitam dari tangan gadis berambut ungu itu. Pedang itu bergetar sedikit, memperlihatkan ketajamannya. Anak laki-laki itu langsung berdiri di pagar atap dan mengangkat pedang hitam di tangannya. Ia tampak bersemangat, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman dan vitalitas masa muda. "Haha, akhirnya aku mendapatkan taring tanpa batas. Suatu hari nanti,
Aku, si Chen, akan menjadi orang terkuat di dunia, teriak anak laki-laki itu ke arah pegunungan dan sungai-sungai indah di depannya. Gadis berambut ungu yang berdiri di belakangnya tersenyum, dan matanya dipenuhi cinta. Meskipun dia telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya pada pedang Limitless Fang ini, selama saudaranya menyukainya, itu sepadan. Malam berikutnya, dentang, petir menyambar, guntur bergemuruh, serta angin dan hujan saling berkaitan. Beberapa sosok berpakaian minim bergerak dengan kecepatan tercepat di kedalaman hutan yang rimbun. Gadis berambut ungu di depan mengerutkan kening dan menggigit bibir merahnya, membiarkan hujan dingin membasahi wajah cantiknya. 4 jam yang lalu, sekte tersebut telah menerima berita bahwa tim yang dipimpin Wu Yu telah diserang oleh musuh. Akibat kesalahan perhitungan jumlah musuh, 3 tim mengalami kerugian besar, dan di antara semuanya, tim 18 yang paling menderita. Si Chen, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kakak akan segera berada di sisimu. Mata lembut gadis itu hampir meneteskan air mata. Ledakan, kilatan petir demi petir menyambar langit, dan kilat yang menyilaukan itu senantiasa menerangi gelapnya malam. Hujan semakin deras, dan air di tanah membentuk sungai. Gadis berambut ungu itu akhirnya sampai di sisi kakaknya, tetapi yang menunggunya adalah kesedihan yang tak berujung. Kakak, maafkan aku. Pemuda itu terbaring tak berdaya di bawah pohon besar. Teman-temannya sudah menyerah untuk menyelamatkannya. Organ-organ dalamnya telah hancur, dan tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Darah mengucur deras dari mulutnya, dan warna merah yang menyilaukan itu perlahan-lahan mencair dan memudar karena hujan. Taring tanpa batas ditusukkan ke tanah di samping pemuda itu, dan pedang hitamnya masih luar biasa tajam. Si Chen, wajah gadis berambut ungu itu sudah tak terbedakan oleh hujan dan air mata. Ia berlutut di samping pemuda itu, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Maaf, seharusnya aku mengikutimu. Tidak, aku minta maaf, kakak. Aku tidak bisa terus menjadi adik kesayanganmu. Carikan aku adik perempuan, kakak ipar. Biarkan dia menemani dan menjagamu, kamu. Gedebuk, tangan pemuda itu terlepas dari telapak tangan gadis berambut ungu dan mendarat dengan lembut di tanah, menimbulkan cipratan. Pupil mata pemuda itu dengan cepat kehilangan fokus, dan dia perlahan menutup matanya saat vitalitasnya terkuras habis. Tubuh halus gadis berambut ungu itu bergetar hebat, dan ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasakan sakit yang teramat sangat. Si Chen, ledakan, guntur dan kilat saling berkaitan seakan-akan hendak menghancurkan bagian dunia ini. Di bawah cahaya petir yang menyilaukan, pedang hitam bernama Limitless Fang bersinar dengan cahaya dingin dan tajam. Pola taring binatang buas pada tubuh pedang itu sedikit ganas dan buas. Si Chen, di ruang gelap tanpa batas, air mata kristal mengalir tanpa henti dari sudut mata si Lan yang terpejam. Air mata itu mengalir di pipinya, berkilauan dengan kilau transparan yang samar. Guru Si Lan, bangun. Chu Hen mengguncang bahu Si Lan dengan lembut dan berteriak keras. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, Si Lan tampaknya telah terjerumus ke dalam kubangan mimpi buruk dan dia tidak dapat bangun apapun yang terjadi. Kesedihan mendalam menyelimuti Si Lan, dan auranya semakin melemah. Saat ini, di puncak gunung, seorang wanita dingin dan anggun berpakaian hitam sedang memegang seruling giok dengan kedua tangannya. Bibir merahnya menempel di mulut seruling, dan suara seruling yang tertahan dan sedih bergema terus-menerus. Suara seruling yang tertahan berubah menjadi lingkaran riak-riak tak kasat mata, dan ruang pun samar-samar terdistorsi. Layaknya riak-riak di permukaan air, riak-riak itu menyebar ke segala arah. Formasi ilusi kebencian ini kupersiapkan khusus untukmu. Si Lan, sekuat apapun kultivasimu, pada akhirnya kau takkan mampu melawan iblis dalam dirimu. Masalah itu selalu menjadi kelemahan terbesarmu. Selama suara serulingku tidak menghilang, kau akan selalu terperangkap dalam mimpi hatimu, tak mampu membebaskan diri. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Apa yang harus saya lakukan? Melihat dia tidak bisa membangunkan Si Lan, Chu Hen menjadi semakin cemas. Ini tidak bisa terus berlanjut. Dia harus memikirkan cara untuk menghancurkan formasi itu. Meskipun Chu Hen belum pernah bersentuhan dengan profesi Master Rune Formasi, sebelumnya, dia pernah mendengarnya dari Long Zhan saat dia berada di rumah jenderal di kota Burning Rain. Ketika seorang Rune Master mengaktifkan sebuah formasi, ia mengendalikan kekuatan Rune sebagai poros seluruh formasi. Selama ia menemukan poros tersebut dan menghancurkan Rune utamanya, ia akan mampu menghancurkan formasi tersebut. Dan bahkan jika salah satu rune hancur, formasi tidak akan dapat berfungsi secara normal. Di manakah rune pivot terdepan? Chu Hen segera menenangkan hatinya dan melepaskan kekuatan ki sejatinya.
Ia menyebarkan ki sejatinya keluar untuk merasakan titik transfer kekuatan formasi ini. Namun, pihak lain tampaknya tidak berniat memberi Chu Hen kesempatan ini. Berdengung-berdengung, bersamaan dengan gelombang kekuatan yang amat membahayakan, hujan yang jatuh dari langit seketika berubah menjadi anak panah air yang tajam. Ribuan anak panah air melonjak dengan niat membunuh yang tak terbatas, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang. Di antara mereka, hanya sebagian kecil yang ditujukan kepada Chu Hen, sementara target utamanya adalah Silan, yang terjebak dalam mimpi buruk dan tak mampu melepaskan diri. Sialan, ekspresi Chu Hen berubah. Orang itu benar-benar ingin membunuh Silan. Tanpa ragu sedikitpun, Chu Hen langsung memanggil tombak pembasmi iblis dan mengambil cahaya tombak yang menyilaukan untuk menghadang anak panah air yang beterbangan. Ledakan, serangkaian ledakan teredam bergema di udara. Tidak ada benturan kekuatan yang terlalu dahsyat, tetapi panah-panah air itu pecah menjadi hujan, memercik dan berhamburan di antara langit dan bumi. Seperti yang dipikirkan Chu Hen, target utama pihak lain adalah Silan. Hampir 100% kekuatan formasi digunakan untuk menghadapi Silan, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk membatasi Chu Hen. Jika tidak, formasi yang dibentuk oleh Rune Master tingkat tinggi akan cukup untuk menghancurkan Chu Hen berkeping-keping dalam sekejap. Tetapi meskipun demikian, bagi Chu Hen, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk memiliki sedikit pun optimisme. Swosh-swosh, panah air yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di atas. Jika Chu Hen sendirian, ia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, demi melindungi Silan di belakangnya, tubuh Chu Hen sudah dipenuhi luka berdarah akibat panah air.